Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, dunia sekarang tertuju pada suatu keadaan yang mungkin kita sudah tahu bersama, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Bukan ranah kami untuk membahas konflik ini, tapi kita ingin membahas mengenai gangguan kesehatan yang terdampak dalam konflik Israel-Palestina ini. Apalagi yang terjadi pada penduduk di Gaza. Nah, saya tidak sendiri, saya sekarang bersama dengan Dr. Lahargo, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dokter? Kabar baik, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa ya. Mudah-mudahan sampai ke Palestina nih ya. Siap. Oke, dokter, kita kan diperhadapkan dengan konflik antara Israel dan Palestina. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berita yang situasi yang mencekam kalau kita lihat. Benar sekali. Tapi yang terdampak di sini masyarakat di sana ya. Baik kedua belah pihak dan Palestina juga. Apalagi banyak korban jiwa, anak-anak, ibu-ibu, dan sebagainya. Nah, kita membahas dari segi kedokteran jiwa nih. Apa sih dampak kesehatan jiwa bagi penduduk Gaza ini, dokter? Ya, jelas perang yang terjadi di Palestina, di Gaza ini akan menimbulkan suatu masalah bagi kesehatan mental, baik bagi mereka yang mengalami ataupun bagi mereka yang menyaksikannya. Karena ini adalah merupakan suatu peristiwa traumatis. Akan muncul yang namanya stres dan berbagai gangguan kejiwaan lainnya, seperti ansietas, depresi, dan bisa juga terjadi yang kita sebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Oke, berarti yang lebih sering terjadi karena ada kasus ini yang sering terjadi mungkin tiap hari diperhadapkan tiap hari adalah PTSD. Betul sekali. Post Traumatic Syndrome Disorder. Stress disorder. Stress disorder ya, karena trauma ya dokter. Benar. Nah, apa sih ini PTSD dokter? Ya, jadi PTSD ini adalah merupakan gangguan kejiwaan yang memang ditandai dengan diawali dengan munculnya suatu peristiwa traumatis. Nah, dalam hal ini adalah perang. Bayangkan, kita setiap hari mungkin mengalami, menyaksikan ada bom, ada senjata, ada orang yang meninggal dunia, ada yang terluka, bisa jadi itu anggota keluarga, bisa jadi itu orang terdekat kita. Itu peristiwa traumatik, Dr. Ekles. Dan ini semua bisa menyebabkan dampak psikologis bagi seseorang. Nah, peristiwa traumatis ini tentunya akan menimbulkan suatu masalah bagi kesehatan jiwa. Kita mengenal beberapa gejala dari PTSD ini. Yang pertama, jelas ada trigger, ada peristiwa traumatisnya. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan itu mengalami suatu flashback. Flashback itu kayak teringat kembali peristiwa traumatis tersebut. Seperti misalnya mimpi buruk atau muncul di ingatan atau seperti kerasa di badan dan di pikirannya peristiwa traumatis yang dia rasakan. Kemudian yang kedua ada yang namanya penghindaran atau avoidance. Dia akan berusaha menghindari ingatan, memori, hal-hal yang bisa membuat dia teringat kembali akan peristiwa traumatis tersebut. Kemudian muncullah berbagai gejala pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Emosinya menjadi tumpul, kelihatan bengong, merasa bersalah, punya emosi-emosi yang negatif, gampang kaget, mudah untuk menjadi waspada, atau pada anak kecil bisa terjadi yang namanya regresi atau penurunan fungsi. Yang tadinya udah pinter berbicara, ngomong, kok ini jadi gagap, jadi gugup, nggak bisa ngomong dengan lancar. Yang tadinya sudah tidak mengompol, kok tiba-tiba mengompol lagi. Pada malam hari tiba-tiba berteriak karena ketakutan, dan selalu ingin dekat dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi khawatir banget kalau misalnya dia sendirian. Nah, pada orang dewasa bisa juga muncul agresivitas, menangis, kemudian juga ada emosi-emosi yang bisa membuat yang bersangkutan terganggu fungsi dan kehidupannya sehari-hari. Wow, ternyata luar biasa dampaknya ya. Tapi ini termasuk gangguan kejiwaan gitu? Ya, benar sekali. Ini termasuk gangguan kejiwaan. Dia di bawah payung besar yang namanya ansietas atau gangguan cemas. Nah, PTSD ini bisa kita tegakkan kalau sudah kita temui tanda dan gejala tadi lebih dari 1 bulan. Nah, kalau kita lihat sekarang perangnya udah 1 bulan lebih ya. Gitu ya. Artinya ada resiko nih penduduk yang ada di Gaza dan juga orang-orang yang mengalami dan menyaksikannya
untuk bisa terkena gangguan dari PTSD ini. Kita lihat juga ada banyak tenaga-tenaga kemanusiaan di sana, ada dokter-dokter, ada juga penduduk di seluruh dunia yang mungkin menyaksikan secara langsung hampir setiap saat peristiwa tersebut. Resiko tersebut bisa juga terjadi pada mereka yang terpapar secara berlebihan terhadap berita-berita yang menakutkan ini. Jadi siapapun bisa mengalami hal ini. Benar sekali. Baik anak-anak, jabatan apapun, para dokter termasuk yang di sana, tenaga kemanusiaan, semuanya bisa terjadi ya. Benar sekali. Terkait dengan PTSD ini kan kita membahas pasca trauma yang mengalami perang, apalagi di jalur Gaza ya. Tapi ada nggak keadaan-keadaan lain selain perang bisa mengalami PTSD? Oh iya, benar sekali. Karena gangguan stres pasca trauma ini tadi yang diawali dengan peristiwa traumatis. Nah, peristiwa traumatis ini bisa macam-macam, Dokter Ekles. Bisa ada kecelakaan misalnya, bisa bencana alam, bisa perlakuan yang tidak baik dari orang lain seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ataupun kekerasan verbal, cyberbullying. Nah, itu semuanya bisa menjadi suatu pemicu munculnya gangguan stres pasca trauma atau yang kita kenal dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi segala keadaan yang menyebabkan traumatik. Betul sekali. Nah, terkait dengan pertanyaan sebelumnya kan ini merupakan juga gangguan kejiwaan. Benar. Nah, tapi bisa berakibat lebih parah nggak? Benar. Kalau PTSD ini tidak dicegah dan diatasi dengan cepat dan tepat, maka PTSD ini bisa kemudian menjadi suatu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Misalnya ada terjadi depresi. Nah, depresi itu kalau 2 minggu aja yang bersangkutan merasakan sedih, murung, tidak semangat, tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dia kerjakan, energinya drop, mudah lelah, fokus konsentrasi menurun, sampai ada keinginan untuk menyakiti diri dan ingin mengakhiri hidup. Nah, itu gejala depresi. Itu bisa juga tuh muncul ketika PTSD ini tidak ditangani dengan baik. Atau bisa muncul gangguan penilaian realitas. Dia jadi nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, itu yang kita kenal dengan gangguan psikotik. Atau yang lebih berat lagi namanya skizofrenia. Ada halusinasi, mendengar suara bisikan, melihat bayangan. Ada yang namanya delusi, merasakan ide-ide paranoid, merasa orang-orang kok kayaknya ingin berbuat jahat pada dirinya, padahal realnya tidak seperti itu. Artinya PTSD yang nggak ditangani dengan baik bisa berdampak buruk bagi kesehatan jiwa yang lain dan bisa menjadi lebih berat tentunya. Berarti pada prinsipnya PTSD ini bisa dicegah dan disembuhkan, Dok? Benar sekali, Dokter Ekles. Oke. Nah, mungkin ini yang dipertanyakan pemirsa di rumah. Jika kita mengalami PTSD, apalagi mungkin kita melihat saudara-saudara kita di jalur Gaza sana, apa sih tindakan awal pencegahan mungkin yang harus dilakukan ya? Ini merupakan hal yang penting ya, karena peristiwa traumatik itu kadang-kadang nggak kita harapkan ya. Dan sebagai orang terdekat, kalau kita menyaksikan nih ada anggota keluarga, relasi atau teman yang mengalami peristiwa traumatik, lakukan segera yang kita sebut sebagai psychological first aid, yaitu pertolongan pertama secara psikologis pada orang yang mengalami suatu peristiwa traumatik. Prinsipnya ada 3, Dokter Ekles, yaitu yang pertama adalah look, listen, and link. Yang pertama look. Nah, kita lihat dulu nih kondisi yang bersangkutan. Ada hal-hal situasi yang masih membahayakannya nggak? Ada stresornya nggak? Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat dia berada dalam situasi yang lebih aman dan nyaman nggak? Lihat dulu apa kebutuhan dari yang bersangkutan ini. Baru yang kedua adalah listen atau mendengarkan. Mendengarkan secara empati apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Mungkin dia cerita tentang peristiwa traumatis itu, mungkin dia cerita tentang perasaannya yang sangat tidak nyaman. Kita mendengarkan dan memvalidasi perasaan tersebut, sehingga yang bersangkutan merasa bahwa dia didengarkan oleh orang lain, dia berusaha dimengerti oleh orang lain. Baru yang ketiga adalah link, menghubungkan dia dengan berbagai layanan yang dia butuhkan. Mungkin dia membutuhkan shelter, tempat yang aman. Mungkin dia membutuhkan makanan, minuman, pakaian. Mungkin dia membutuhkan pertolongan profesional untuk kesehatan fisik ataupun untuk kesehatan jiwanya. Itu yang kita sebut sebagai psychological first aid.
Dengan begitu yang bersangkutan akan berada dalam situasi yang aman dan nyaman sehingga proses pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi memang membuat keadaan lebih nyaman. Betul sekali. Gitu. Tapi ada kondisi yang sudah memerlukan medikasi nggak, dok? Obat? Tentu saja. Karena PTSD ini adalah merupakan gangguan kejiwaan, maka pengobatan atau psikofarmaka merupakan salah satu terapi yang bisa diberikan. Terutama apabila gejala-gejala ini sudah sangat mengganggu kehidupannya ya. Yang bersangkutan menjadi nggak bisa tidur, ada pikiran-pikiran negatif, bahkan ada keinginan untuk mengakhiri hidup, fungsi kehidupannya juga sudah menjadi terganggu, relasinya juga jadi nggak baik dengan orang lain. Pengobatan menjadi salah satu modalitas terapi untuk proses pemulihan ini. Selain dari yang namanya psikoterapi seperti konseling, berbicara, menguatkan mentalnya, itu semua juga bisa dilakukan. Oke. Baik, dokter. Nah, kalau kita melihat kan di pendugasa, baik anak kecil, apalagi kalau kita lihat di media, sudah terbiasa kadang-kadang dengan konflik perang seperti ini, tenang dan sebagainya, dan memang karena kondisi mungkin di sana diperhadapkan dengan kita harus membawa ke agama masing-masing gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah PTSD ini bisa mendapat solusi lewat keagamaan, terasa tenang dan sebagainya? Mungkin salah satu treatment atau gimana, dok? Ya. Jadi yang namanya spiritual coping atau bagaimana cara kita mengatasi masalah itu dari aspek spiritual itu memegang peranan untuk bisa mencegah ataupun meningkatkan kapasitas mental dari seseorang. Dengan dia mendekatkan diri pada pencipta, merasakan bahwa ada suatu makna dari peristiwa tersebut, merasakan ada perlindungan dan pertolongan ketika mereka itu berdoa misalnya, itu membantu gitu ya. Kapasitas mental seseorang itu menjadi lebih meningkat sehingga bisa terhindar dari PTSD atau gangguan kejiwaan lain ataupun bisa lebih cepat pulih. Apalagi kalau ditambah dengan adanya dukungan yang lain. Misalnya ada support system, situasi perang yang sudah semakin mereda, makanya kita harus terus-menerus mengusahakan ya agar perangnya berhenti gitu ya. Karena itu kalau perangnya berhenti maka proses pemulihan akan mulai berjalan. Itu yang paling utama. Dan juga bantuan-bantuan baik secara fisik, psikologis, dan bantuan-bantuan material, non-material lainnya itu sangat dibutuhkan oleh penduduk di sana agar proses pemulihan mereka bisa berjalan baik dan akhirnya tidak terjadi tuh hal-hal yang lebih buruk. Terakhir nih dokter, berapa lama sih PTSD ini bisa berlangsung, dokter? Iya, berlangsungnya ini bisa secara akut, bisa secara kronik ya dokter Erkles ya. Karena kalau PTSD ini masih ada trauma yang belum dipulihkan, maka dia akan memanjang tuh. Ada orang bisa bertahun-tahun mengalami PTSD ini. Tetapi kalau PTSD ini cepat terakses dengan layanan kesehatan jiwa, maka dia cepat dipulihkan. Kita akan lihat dia ada fase akut nih, ketika gejala-gejalanya masih sangat berat. Cepat ada pertolongan medis, ada pengobatan, ada psikoterapi, ada rehabilitasi psikososial. Maka gejala-gejala itu akan semakin berkurang sehingga yang bersangkutan akan bisa kembali berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila lagi ditambah kalau ada dukungan support system dari keluarga, dari masyarakat, maka pemulihannya akan berjalan dengan baik tentunya. Perintinya saya simpulkan berarti lebih lama orang terkena suatu trauma, otomatis berisiko lama juga. Benar sekali. Apalagi PTSD seperti ini ya. Dan semakin cepat dicegah ataupun disembuhkan lebih baik. Setuju ya dokter ya? Terima kasih dokter, sehat selalu ya. Sama-sama. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Erkles setelah yang satu ini.